Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah pada siang hari ini ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran PAI. Kebetulan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang jenis-jenis takdir, ya, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kemarin kita membahas tentang makna qada dan qadar. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis takdir. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Selanjutnya sebagaimana yang telah kita biasakan, sebelum belajar kita membaca dulu surat-surat pendek. Dan untuk kesempatan di hari ini kita akan membaca surah Al-Humazah. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Humazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa ajjada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amain mumaddadah. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya mari kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Kebetulan kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara takdir mubrom dan takdir mu'allaq dengan menggunakan bahasa sederhana. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi situasi sehari-hari yang mencerminkan penerapan takdir mubrom atau takdir mu'allaq. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan pengaruh keimanan terhadap takdir mubrom dan mu'allaq dalam sikap dan perilaku manusia, menganalisis hubungan antara keyakinan terhadap qada dan qadar. Mungkin dipahami ya.
untuk materi pada hari ini. Nah, ini ada gambar dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mencoba mempraktekkan model pembelajaran namanya PBL ya, atau Problem Based Learning. Jadi nanti kalian, Bapak kasih situasi-situasi yang terjadi, lalu nanti kalian analisa ya sesuai gambar-gambar yang Bapak perlihatkan. Apa hubungannya dengan takdir ya, baik itu takdir mubrom ataupun takdir mu'allaq. Nah, nanti kalian setelah dianalisa nanti kalian presentasikan. Ya. Nah, untuk gambar ini terlihat, ini kira-kira gambar apa ini? What? Bayi. Ya, bayi baru lahir. Nah, kira-kira kalau kelahiran bayi, apakah kemauan kita atau gimana? Misalkan kita mah lahirnya mau hari Senin misalkan, atau saya mah lahirnya mau tanggal 3 misalkan, saya mah lahirnya mau cewek, atau saya mah lahirnya mau cowok, itu enggak? Itu enggak? Nah ya, tapi apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, nah itulah yang terjadi pada kita, diantaranya seperti kelahiran ya. Nah, kita tidak bisa apa? Sekemauan kita. Allah telah tetapkan misalkan kita jadi laki-laki. Nah, ya. Allah telah tetapkan kita menjadi kelahiran misalkan di Banjaranyar. Nah, itu adalah ketetapan dari siapa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir mubrom, takdir Allah, ketetapan Allah yang mutlak, tidak bisa diikhtiar. Nah, kalau sudah waktunya lahir. Kalau sudah waktunya meninggal. Nah, ya, jadi nggak bisa ditawar ya. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar apa kira-kira? Ya, pemenang atau dapat itu kan pegang apa? Piala. Ya, identiknya berarti dia itu juara. Nah, itu juara. Nah, apakah seseorang menjadi juara itu kan keadaan kita itu kan takdir dari siapa? Dari Allah ya. Nah, kalau jadi juara ini kira-kira bisa diusahakan nggak? Bisa. Ya, dengan cara apa? Kita belajar yang apa? Yang rajin. Kita berusaha belajar yang rajin. Nah, nanti takdir kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, orang yang berguna, atau dengan kata lain kalau di kelas kita bisa jadi apa? Juara. Nah, ini adalah contoh dari takdir Allah yang mu'allaq, yaitu takdir Allah yang bergantung juga dengan ikhtiar kita, ikhtiar manusia. Kalau kita ingin berprestasi, kita harus berusaha. Bagaimana berusahanya? Belajar dengan rajin. Atau misalkan kita ingin menjadi kaya, nah kita juga harus apa? Berusaha untuk menjadi kaya. Jadi ingin apa? Jadi orang pintar tapi malas belajar. Jadi jadi orang kaya tapi malas bekerja. Nah,
gambar selanjutnya nih, ada satu lagi. Nah, ini kira-kira gambar apa nih? Nah, gambar apa itu? Hah? Kira-kira gambar apa? Kelihatan nggak? Seorang anak memegang sebuah kertas sambil menangis. Oh, sepertinya ini itu mungkin habis dibagi hasil ulangan, tapi hasilnya apa? Jelek. Nah, ini takdir bukan? Takdir juga. Mualaf bukan termasuknya punya hasil jelek. Mualaf, ya, bisa diusahakan. Mungkin harus kita pahami, ya, bahwa walaupun yang dinamakan takdir mualaf itu tergantung juga dengan usaha siapa, usaha kita, tapi tidak mesti apa yang diusahakan kita itu pasti akan apa? Berhasil. Nah, disinilah kita sebagai manusia itu harus menyadari akan ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada dasarnya kalau yang mualaf itu seperti prestasi, kita diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar, belajar semaksimal mungkin. Tapi hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hasilnya baik ataupun kurang dari harapan, nah, di sana kita harus menerima. Kalau kita berhasil, kita mengucapkan hamdalah. Kalau kita belum berhasil, kita harus menerima, bersabar, dan selalu berusaha. Jangan pernah menyerah. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian amati lagi tadi dari gambar-gambar yang Bapak sampaikan, ya. Di kelompok satu itu berarti yang ini ya, dan kelompok 2 yang ini. Kelompok 1 silakan kalian amati 2 gambar pertama. Berarti yang mana? Nah, gambar yang kelahiran dan gambar yang orang meninggal. Ya. Lalu kelompok 2, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan amati lagi tentang orang atau anak berprestasi dan anak yang mungkin belum berhasil dalam prestasi. Ya. Silakan kalian analisa, lalu tuliskan nanti di LKPD. Insya Allah nanti Bapak berikan apa yang kalian pahami dari gambar-gambar tersebut mengenai takdir, ya, baik itu takdir mualaf atau takdir mubrom. Lalu nanti setelah kalian selesai menganalisa, nanti kalian presentasikan satu kelompok ke depan, ya. Dan nanti ketika satu kelompok mempresentasikan, kelompok lain nanti menanggapi, ya. Nanti setelah mempresentasikan di kelompok bertanya, ada yang jawab mau bertanya atau enggak, nah, ya, nanti kasih apa pertanyaan, ya, nanti dijawab oleh siapa? Oleh yang di depan, ya, paham ya? Nah, Bapak bagikan dulu KPD-nya, tugasnya ditulis di sana, ya. Nah, oh, betul ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Nah, ini. Ini. Nanti dipresentasikan ya. Coba dikerjakan di LKPD-nya. Nanti dipresentasikan ke depan satu kelompok.
Kelompok yang kedua kita tuliskan. Ya. Ini untuk pembagian kelompoknya ya. Dengan tukar. Nah, satu, sudah ya. Kelompok sudah. Nanti tinggal dipresentasikan. Sudah? Boleh? Kelompok satu dulu, silahkan ke depan untuk mempresentasikan. Ya. Nah, satu orang. Stop. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang ini menyimak ya. Nanti kalian bertanya. Stop. Berdasarkan gambar yang saya amati, bahwa kelahiran ataupun kematian merupakan takdir, termasuk kepada takdir mubrom. Takdir mubrom adalah pertanyaan. Sudah. Coba kelompok 2, silakan. Apa yang ditanyakan? Bagaimana cara kita menerima takdir Allah yang mubrom? Coba bagaimana? Takdir mubrom adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menerimanya adalah dengan sikap yang benar dan sesuai ajaran Islam. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap ikhlas dan ridho, bersabar dalam menghadapinya, mencari hikmah di balik takdir, bersyukur dalam segala keadaan, berdoa kepada Allah, menguatkan keyakinan terhadap kehendak Allah. Sudah? Jawabannya? Ada lagi? Tidak? Ya, silakan duduk ke tempat sebelah. Untuk selanjutnya, coba persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Nanti kelompok 1 bertanya ya apa yang telah disampaikan. Coba silakan kelompok 2 depan. Berdasarkan gambar yang kami amati, kesuksesan seseorang tergantung usaha yang dilakukan. Ada pertanyaan? Coba silakan dari kelompok 1 bertanya. Bagaimana kita menyikapi takdir mualaf? Cara menyikapi takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf adalah ketetapan Allah yang tergantung pada usaha, doa, dan ikhtiar manusia, karena hasilnya bisa berubah sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Maka menyikapi takdir mu'alaf membutuhkan sikap aktif dan bertanggung jawab. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Sudah mempresentasikan ya hasil dari kerja kelompoknya, menganalisa bahan ajar, gambar-gambar yang tadi Bapak tampilkan dan juga tadi sedikit dijelaskan. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kalian mempelajari sedikit tentang apa tadi? Takdir ya. Nah, takdir berarti kita udah paham ya, takdir berarti terbagi berapa? 2 ya. Takdir terbagi 2. Yang pertama disebutnya takdir apa? Takdir mubrom. Takdir mubrom itu yang seperti apa? Takdir mubrom tadi sesuai yang dipresentasikan, takdir atau ketetapan Allah yang pasti ya, yang sesuai, yang tertulis di lauhil mahfuz dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti apa tadi? Seperti adanya kematian ya. Nah, itu kita tidak bisa dirubah, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Nah, nanti di rumah kalian mengerjakan
caranya? Bapak bagikan dulu. Nah, nanti kalian di rumah diisi ya. Ya.